Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ihsan Reskianto Nugroho dari jurusan Teknik Elektro, Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal yang berjudul Wireless Power Transfer Using Harvested Radio Frequency Energy with Magnetic Resonance Coupling to Charge Mobile Device Batteries. Di era revolusi industri saat ini, kebutuhan akan sumber daya yang berkelanjutan untuk perangkat seluler semakin mendesak. Kita sering menghadapi keterbatasan pengisian daya konvensional yang bergantung pada kabel dan colokan listrik. Di penelitian ini menawarkan solusi inovatif dengan menggabungkan dua teknologi canggih, yaitu RF Energy Harvesting dan Magnetic Resonance Coupling. Dalam presentasi ini, saya akan membagi pembahasan menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, permasalahan mendasar yang ingin diselesaikan. Yang kedua, metode penyelesaian yang diusulkan. Yang ketiga, desain dan implementasi sistem. Yang keempat, hasil eksperimen dan diskusi. Serta yang kelima, kesimpulan dari penelitian ini. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Masalah yang ingin diselesaikan peneliti, yang pertama, pengisian daya perangkat mobile masih bergantung pada kabel. Jadi penggunaan kabel fisik itu menimbulkan ketidaknyamanan, resiko kerusakan kabel, dan bahaya sengatan listrik. Yang kedua, kebutuhan energi mandiri itu adanya kebutuhan untuk membuat perangkat seluler lebih mandiri tanpa bergantung terus-menerus pada colokan listrik serta mempromosikan sumber energi hijau. Terus yang ketiga, yaitu masuk ke kesenjangan penelitian, yaitu uh, meskipun teknologi wireless power transfer dan RF energy harvesting itu sudah ada, namun masih sedikit penelitian yang menggabungkan keduanya secara mulus untuk mengisi daya baterai perangkat seluler. Next, metode penyelesaian yang diusulkan. Jadi, penelitian menggabungkan dua teknologi. Yang pertama, RF Energy Harvesting. Ini digunakan untuk mengumpulkan energi dari sinyal radio berupa Wi-Fi, BTS, dan lain-lain. Kemudian kedua, Magnetic Resonance Coupling MRC. Itu untuk mentransfer energi secara nirkabel ke perangkat. Adapun alur metodenya. Yang pertama, energi RF ditangkap antena. Yang kedua, diubah menjadi listrik DC. Ketiga, disimpan sementara di kapasitor. Yang keempat, listrik ini digunakan untuk menggerakkan kumparan pemancar, namun dijadikan AC dulu. Kelima, energi berpindah secara magnetik ke kumparan penerima. Kemudian yang keenam, energi diubah lagi menjadi DC untuk mengisi baterai. Kemudian, dari metode penyelesaian yang diusulkan, adapun pendekatan riset, yaitu peneliti menggunakan mathematical modeling dan simulasi, menggunakan perangkat lunak LT-SPICE untuk memvalidasi perilaku sirkuit sebelum implementasi fisik. Dan next, berikut masuk ke bagian desain dan implementasi. Dari gambar tersebut, sistem ini dirancang dengan alur kerja spesifik dari pemanenan energi hingga pengisian baterai. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa alur sistem atau blok diagram sistem dimulai dari pemanen RF bagian A yang menangkap sinyal dan mengubahnya menjadi tegangan DC. Tegangan ini disimpan di kapasitor, kemudian diubah kembali menjadi AC oleh osilator bagian B. Untuk memberi energi pada koil pengirim bagian D. Energi berpindah secara nirkabel
melalui medan magnet ke koil penerima bagian E. Lalu disearahkan kembali menjadi DC bagian F untuk mengisi baterai bagian I. Nah, kemudian tadi peneliti menggabungkan dua teknologi, yaitu RF Energy Harvesting dan Wireless Power Transfer berbasis MRC. Pada rangkaian RF Energy Harvesting terdiri dari antena untuk menangkap sinyal RF, rectifier untuk mengubah sinyal AC menjadi DC, kemudian kapasitor untuk menyimpan energi hasil konversi. Kemudian pada sistem wireless power transfer berbasis MRC terdiri dari yang pertama kumparan pemancar dan penerima dengan frekuensi resonansi yang sama, kedua osilator untuk menghasilkan arus bolak-balik, dan yang ketiga rectifier dan voltage regulator agar tegangan sesuai untuk pengisian baterainya. Kemudian lanjut, ini gambar detail sirkuit MRC. Yang pertama ada coil itu menggunakan kawat tembaga 28 AWG. Ini dipilih karena efisiensi lebih baik dibanding 22 AWG. Coil pertama itu sebanyak 15 lilitan, sedangkan pengirim 7,5 lilitan dengan looped tab. Terus komponennya menggunakan transistor NPN untuk osilator dan full bridge rectifier untuk penyearah. Dalam simulasi, input tegangan ditetapkan sebesar 6 volt, target yang diharapkan dari pemanen RF. Hasil simulasi transient analisis menunjukkan bahwa tegangan output yang diterima di sisi beban setelah transfer nirkabel adalah stabil pada 5,4 volt. Terjadi penurunan tegangan voltage drop sebesar 0,6 volts. Namun ini masih cukup untuk mengisi daya baterai. Bisa dilihat melalui gambar. Kemudian next, kita masuk ke bagian hasil dan diskusi. Yang pertama, kapasitor 100 mikrofarad 16 volt yang dihubungkan ke sirkuit pemanen RF selama 7,5 jam berhasil menyimpan akumulasi tegangan sebesar 9,46 volt. Tegangan ini dikonversi menjadi AC untuk mentenagai koil pengirim. Rata-rata tegangan yang mengalir melalui sirkuit adalah 6,03 volt, yang mana cukup untuk memulai proses pengisian daya baterai ponsel yang umumnya membutuhkan 5 volt. Jadi, sistem WPT berbasis MRC ini dapat bekerja dengan sumber energi alternatif. Kemudian, semakin besar energi RF yang dikumpulkan, semakin efektif proses pengisiannya. Analoginya, seperti awalnya hanya tetesan air, tetapi setelah dikumpulkan cukup lama, air tersebut bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Oke, next ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa penggabungan RF Energy Harvesting dengan Magnetic Resonance Coupling MRC mungkin dan layak feasible. Energi yang dipanen dari frekuensi radio lingkungan cukup untuk menyediakan tegangan 9,46 volt tersimpan yang dibutuhkan untuk mentransfer daya secara nirkabel guna mengisi baterai perangkat seluler. Implikasinya, metode ini menawarkan alternatif energi hijau yang potensial dan dapat mengurangi ketergantungan pada kabel fisik serta meningkatkan umur pemakaian perangkat dengan mengurangi kerusakan pada port pengisian daya. Adapun saran pengembangannya, meskipun prototipe ini berhasil, hasil simulasi dan eksperimen menunjukkan potensi perbaikan pada sirkuit fisik untuk meminimalkan voltage drop, kehilangan tegangan saat transfer daya melintasi celah udara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.